Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, itu Jumria. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Bluetooth. Baik, langsung saja. Asal usul nama Bluetooth. Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10 Harald Blatten. Abad 10 yang di Inggris. Juga dijuluki Harald Bluetooth, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia. Bahkan wilayah Kenya di Swedia, tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga, termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja itu sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth yang sekarang yang bisa menghubungkan sebagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Jerman yang analog dengan huruf H dan D, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu Harald Hagal dan Ranik letter berkanan. Kemudian sejarah singkat soal Bluetooth. Awal mula Bluetooth itu teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz, only KZ, ISM, industrial, scientific, and medical, dan dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar 10 meter. Bluetooth berupa karya menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan yang terbatas dan kemampuan data transfer lebih rendah dari card untuk wireless local area network. Kemudian pembentukan Bluetooth dipromosikan 5 perusahaan besar, yaitu Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba. Membentuk sebuah Special Interest Group, SIG, meluncurkan proyek ini. Pada bulan Juli 1999, dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan. Pada bulan Desember 1999, dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0. Kemudian di sini cara kerja perangkat Bluetooth, yaitu menggunakan sebuah kombinasi antara peer switching dan packet switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, 3 kanal suara sinkron simultan, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Kemudian sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless Bluetooth akan mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak jangkauan sampai dengan 10 meter, bahkan untuk daya kelas 1 bisa sampai dengan jarak 100 meter. Kemudian sistem Bluetooth itu terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband, link management, dan kontrol baseband, prosesor care, SRAM, UART, PCM, USB interface, flash, dan voice post sebuah link manager.
Baseband link trailer menghubungkan perangkat keras radio ke baseband, processing dan layer protokol fisik. Link manager melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup, autentikasi, dan konfigurasi. Kemudian di sini terdapat 3 buah lapisan fisik yang sangat penting dalam protokol arsitektur Bluetooth, yaitu Bluetooth radio, yaitu lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Lapis ini mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat transceiver yang berproses pada frekuensi 2,4 GHz ISM. Baseband lapis yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk Piconet sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spread spektrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Di sini spektrum dibagi menjadi 79 kanal frekuensi, walaupun beberapa negara seperti Prancis dan Spanyol hanya menyediakan 23 kanal frekuensi saja. Selain itu, bandwidth dibatasi sampai 1 MHz per kanal. 2. Penggunaan frekuensi hopping dalam metode pengiriman datanya. Ketiga, interface harus dapat diatasi dan tinggal dengan baik. Komunikasi RF banyak menggunakan spektrum frekuensi ini seperti home RF, sebuah spesifikasi untuk komunikasi RF dalam lingkungan perumahan, dan juga IEEE 802.11.11 juga menggunakan spektrum ini untuk spesifikasi dari teknologi spektrum frekuensi ini belum dilisensikan. Maka banyak teknologi yang menggunakan sehingga radio interferensi sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemudian sistem Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.402 GHz sampai 2480 GHz dengan 79 kanal RF yang masing-masing mempunyai spasi kanal selebar 1 MHz menggunakan sistem TDD, itu Time Division Duplex. Secara global, alokasi frekuensi Bluetooth telah tersedia, namun untuk berbagai negara penglokasian frekuensi secara tepat dan lebar pita frekuensi yang digunakan berbeda. Penggunaan spektrum frekuensi 2.4 GHz secara global belum diatur, namun ada beberapa persyaratan yang harus diikuti dalam penggunaannya. Kemudian teknologi Bluetooth, itu Bluetooth merupakan teknologi nirkabel pada pita frekuensi ISM 2,45 GHz yang tersedia untuk umum, yang secara spesifik digunakan untuk membentuk jaringan skala kecil. Peralatan Bluetooth generasi pertama berkomunikasi dalam jangkauan hingga 10 m kategori kelas 2, sedangkan generasi kedua memiliki jangkauan hingga 100 m kategori kelas 1. Kemudian sini Bluetooth Protocol Stack. Agar peralatan-peralatan Bluetooth dari berbagai vendor dapat berkomunikasi satu sama lain, maka tidakkah cukup dengan hanya menspesifikasikan sistem radio? Oleh karena itu, spesifikasi Bluetooth memuat protokol stack yang lengkap untuk memastikan berbagai peralatan Bluetooth dapat saling mencari atau inquiry, mengeksplorasi layanan yang disediakan, dan berkomunikasi satu sama lain. Kemudian itu di sini terdapat beberapa bagian, yaitu Bluetooth radio.
merupakan layar yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi data untuk keperluan komunikasi. Kemudian baseband link controller merupakan layar yang berfungsi mengatur koneksi fisik atau flow control dan error correction dan sinkronisasi. Frekuensi hopping layar baseband mengatur koneksi synchronous connection oriented atau SCO untuk audio dan asynchronous connectionless atau ACL untuk data. Kemudian LNP merupakan layar yang berfungsi mengatur dan mengkonfigurasi koneksi ke peralatan Bluetooth lain. Kemudian HCI merupakan layar yang memisahkan perangkat keras dari perangkat lunak dan diimplementasikan sebagai dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian L2 CAP merupakan layar yang berfungsi melakukan multiplexing, reassembly, dan segmentasi paket. Kemudian SDP merupakan layar yang berfungsi untuk melakukan pencarian layanan pada peralatan Bluetooth lain. Kemudian RxCOMM merupakan layar yang berfungsi sebagai antarmuka serial seperti halnya RS232. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini bagian kedua itu topologi jaringan Bluetooth, di mana Bluetooth yang terkecil dinamakan Piconet, di mana hanya ada sebuah peralatan yang berperan sebagai master atau server, sedangkan yang lain berfungsi sebagai slave atau client. Sedangkan kumpulan beberapa Piconet akan membentuk jaringan yang lebih besar yang dinamakan scatternet. Sebuah peralatan berfungsi sebagai master bila peralatan tersebut menginisiasi komunikasi dan mendaftarkan layanan aplikasi sehingga dapat dieksplorasi oleh peralatan lainnya, sedangkan peralatan yang mencari keberadaan master dan mengeksplorasi layanan yang disediakan master dinamakan slave. Atau topologi jaringan Bluetooth diperlihatkan pada. Kemudian ketiga itu mode operasi Bluetooth, di mana dapat beroperasi dalam beberapa mode. Sebelum terjadinya koneksi, semua peralatan berada pada mode standby yang akan selalu siaga setiap 1,28 detik untuk menerima pesan inquiry atau PEG. Koneksi ke peralatan yang dituju dilakukan pada mode PEG, di mana mode inquiry diperlukan jika alamat tujuan tidak diketahui. Ketika proses PEG dilakukan, peralatan yang bersangkutan harus mengetahui alamat dan sistem clock. Kemudian fitur keamanan, di mana Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth yaitu enkripsi data, autentikasi pengguna, lompatan frekuensi cepat, kemudian kontrol pengeluaran energi. Kemudian di sini Bluetooth FHSS dan 9DSS. Bluetooth lebih memilih metode FHSS (Frequency Hopping Speed Spectrum) dibandingkan dengan DSSS (Direct Spread Spectrum). Alasan kenapa tidak menggunakan DSS itu FHSS membutuhkan konsumsi daya dan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan DSS. Hal ini disebabkan karena DSS menggunakan kecepatan chip rate dibandingkan dengan kecepatan symbol rate yang digunakan oleh FHSS. Kemudian FHSS menggunakan FSK, di mana ketahanan terhadap gangguan noise relatif lebih bagus dibandingkan dengan DSS yang
biasanya menggunakan OPSK untuk IEEE 802.112 Mbps. Kemudian keunggulan dan kelemahan Bluetooth. Keunggulan dari Bluetooth yaitu bisa transfer file secara gratis, jangkauan lumayan luas yaitu sampai radius 10 m selama tidak ada penghalang. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu, dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. Kelemahan Bluetooth itu terkadang transfer file dari handphone merek A ke handphone merek B berjalan lambat. Pada kesempatan lain, transfer file dari handphone merek B ke merek A berjalan dengan kecepatan transfer hingga 2 kali lipat kecepatan transfer A ke B. Contoh transfer file dari HP Nokia ke HP Sony Ericsson misalnya 67 KB per menit, tapi transfer file Nokia ke Sony Ericsson bisa sampai 1 MB per menit. Dengan kata lain, kecepatan transfer Bluetooth tidak tepat dan tergantung dari perangkat yang mengirim dan yang menerima. Dan terkadang juga pada transfer file terdapat yang menyusup ke dalam file yang hendak dikirim, sehingga selain mendapatkan file handphone penerima juga mendapatkan virus. Di sini adapun cara kerja Bluetooth yaitu ditujukan untuk mengatasi beberapa kendala komunikasi data antar peranti elektronik yang lebih dahulu hadir. Yang paling utama memang untuk komunikasi antar peralatan elektronik tanpa kabel. Namun Bluetooth juga ditujukan untuk menjembatani komunikasi one to one menjadi one to many. Selain itu, Bluetooth juga mengeliminasi campur tangan pengguna dan dalam konfigurasi koneksi. Jadi koneksi antar peralatan elektronik via Bluetooth terjadi secara otomatis. Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio, beda dengan inframerah yang mendasarkan diri pada gelombang cahaya. Jaringan Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.402 GHz sampai dengan 2420 GHz. Dibandingkan dengan daya listrik kecil sehingga membatasi daya jangkauan hanya sampai 10 meter. Lanjut, kemudian itu arsitektur Bluetooth. Dibagi dua spesifikasi yaitu spesifikasi core dan profile. Spesifikasi core menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja, sementara itu spesifikasi profile bagaimana membangun interpretation antar perangkat Bluetooth dan menggunakan teknologi care. Di sini kemudian radio frekuensi atau RF adalah lapis terendah dari spesifikasi Bluetooth. Unit RF merupakan sebuah transfile yang memfasilitasi hubungan wireless antar perangkat Bluetooth yang berproses pada International Scientific and Medical atau ISM. Kemudian frekuensi hopping. Spread spectrum dengan frekuensi hopping adalah proses spread atau penyebaran spektrum yang dilakukan pemancaran dengan frekuensi pembawa informasi yang merupakan deretan pulsa, permodulasi, acak semu, pseudorandom yang dilompat-lompatkan dari satu nilai frekuensi ke nilai frekuensi yang lain. Dalam lebar spektrum frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara saling bebas sehingga dapat menempatkan sejumlah pemakai dalam lebar spektrum frekuensi tersebut dengan berbeda pola acak kode generatornya. Kemudian frekuensi dan kanal RF. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz ISM walaupun secara global alokasi frekuensi Bluetooth telah tersedia. Namun, untuk berbagai negara, pengelokasian frekuensi secara tepat dan lebar pita frekuensi yang digunakan berbeda. Kemudian itu Bluetooth baseband, lapis yang memungkinkan hubungan RF
terjadi antara beberapa unit Bluetooth membuat Piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spread, spektrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapis ini melakukan prosedur pemeriksaan dan tagging untuk sinkronisasi. Transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Kemudian yaitu keamanan Bluetooth. Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth antara lain enkripsi data, authentication, fast frequency hopping, output word control. Caranya itu dengan menyiapkan sebuah kunci rahasia pada proses pairing. Selama ini perangkat Bluetooth yang menyiapkan sebuah kunci rahasia pada proses pairing itu menyiapkan kunci digital 128 bit adalah kunci rahasia yang kemudian disimpan dan dipakai dalam proses enkripsi pada komunikasi selanjutnya. Langkah pertama ini mengharuskan pengguna yang sah untuk menginputkan kunci rahasia yang sesuai PIN 4 digit ke perangkat. Pesan lalu dikirim ke perangkat lainnya dan ketika ditanyai kunci rahasia tidak diketahui. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.